Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Izzatul Kamil dengan NIM 240801015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS dengan metode regresi linear berganda. Tenang saja, tutorial ini dibuat khusus untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali belajar SPSS. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari tahap yang cukup dasar. Pada video ini, kita akan belajar bagaimana cara memasukkan data dari Excel ke SPSS, menjalankan regresi linear berganda, kemudian membaca hasil outputnya. Selain itu, kita juga akan melakukan 3 uji asumsi klasik yang diminta, yaitu uji multikoliniaritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gleiser. Jadi, silakan ikuti langkah-langkahnya secara perlahan, oke? Langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke PSS, saya jelaskan dulu contoh penelitian yang akan saya gunakan. Pada penelitian ini, saya ingin mengetahui apakah harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Di penelitian ini ada 3 variabel. Variabel pertama adalah harga atau disebut X1. Variabel kedua adalah kualitas produk atau disebut X2. Sedangkan variabel terakhir adalah keputusan pembelian atau disebut Y. Nantinya kita akan mencari tahu apakah harga dan kualitas produk benar-benar berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sebelum praktek, saya jelaskan sedikit tentang regresi linear berganda. Sederhananya, regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk melihat apakah 2 atau lebih variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap satu variabel yang ingin kita teliti. Misalnya, pada penelitian ini kita mengetahui apakah harga dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian. Baik, sebelum membuka SPSS, tentu kita harus memiliki data penelitian terlebih dahulu. Pada tutorial ini, data sudah saya siapkan di Microsoft Excel. Saya menggunakan Excel karena lebih mudah untuk menginput data responden. Jika jumlah responden cukup banyak, misalnya 35 atau bahkan 100 responden, akan lebih cepat jika data diketik di Excel terlebih dahulu dibandingkan langsung di SPSS. Setelah semua data selesai dibuat di Excel, barulah kita pindahkan ke SPSS. Saat pertama kali dibuka, mungkin tampilannya terlihat cukup banyak menu, namun jangan khawatir, karena pada tutorial ini kita hanya akan menggunakan beberapa menu saja. Langkah pertama, yaitu memasukkan data Excel ke dalam SPSS. Caranya klik menu File, lalu klik Open, lalu pilih Data. Karena kita ingin membuka data penelitian. Setelah itu akan muncul jendela untuk memilih file. Di bagian bawah terdapat pilihan Files of Type. Secara otomatis biasanya SPSS hanya menampilkan file dengan format khusus SPSS. Karena data kita berasal dari Microsoft Excel, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi Excel. Setelah formatnya diubah, file Excel kita akan muncul. Kemudian pilih file tersebut lalu klik Open. Setelah file dibuka, akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini ada pilihan read variable names from first row of data. Karena pada baris pertama di Excel sudah terdapat nama variabel, misalnya harga, kualitas produk, dan keputusan pembelian. Dengan menciptakan pilihan ini, SPSS akan membaca baris pertama sebagai nama variabel, bukan sebagai data responden. Setelah itu, klik OK. Nah, sekarang data sudah berhasil masuk ke SPSS. Tampilan yang sedang kita lihat sekarang disebut Data View. Data View adalah tempat untuk melihat seluruh data penelitian. Setiap baris menunjukkan satu responden, sedangkan setiap kolom menunjukkan variabel penelitian. Pada penelitian ini, terdapat 3 kolom yaitu harga, kualitas produk, dan keputusan. Sebelum melanjutkan ke analisis, pastikan dulu jumlah responden yang masuk ke SPSS sudah sesuai dengan data di Excel. Selain data view, di bagian
bawah juga terdapat variabel view. Kalau data view juga digunakan untuk melihat data responden, maka variabel view digunakan untuk melihat informasi mengenai setiap variabel. Di sini kita bisa melihat nama variabel, tipe data, jumlah angka di belakang koma, sampai label variabel. Pada tutorial ini, karena data sudah dibuat dengan benar dari Excel, kita tidak perlu mengubah pengaturan apapun dari variabel view. Setelah kita memastikan semua data sudah benar, sekarang kita siap melakukan analisis regresi. Untuk melakukan analisis regresi, kita akan menggunakan menu Analyze. Pertama kita ketik Analyze, lalu selanjutnya Regression, dan pilih Linear. Setelah itu akan muncul jendela seperti ini. Di bagian ini terdapat dua kotak yang paling penting, yaitu Dependent dan Independent. Teman-teman yang baru belajar biasanya masih bingung apa bedanya kedua bagian ini. Sederhananya seperti ini. Dependent adalah variabel yang ingin kita jelaskan atau yang menjadi hasil penelitian. Sedangkan independent adalah variabel yang diduga mempengaruhi hasil tersebut. Karena pada penelitian ini kita ingin mengetahui keputusan pembelian, maka variabel keputusan pembelian kita masukkan ke kotak dependent, sedangkan variabel harga dan kualitas produk kita masukkan ke dalam independent. Sebelum menekan tombol OK, kita masuk dulu ke menu statistik. Tujuannya agar SPSS menampilkan output yang kita butuhkan. Kalau kita langsung klik OK tanpa mengatur statistik, beberapa output penting tidak akan muncul. Yang pertama, saya centang estimates. Lalu selanjutnya saya centang model fit. Berikutnya saya centang collinearity diagnostic. Terakhir saya centang Durbin-Watson. Setelah semua pilihan yang dibutuhkan sudah dicentang, saya klik continue, kemudian klik OK. Nah, sekarang SPSS sudah selesai melakukan analisis dan menampilkan hasilnya. Jangan kaget kalau tabelnya cukup banyak. Yang akan kita bahas hanya tabel yang benar-benar diperlukan, yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Dari kita masuk kepada tabel yang pertama, yaitu model summary. Tabel ini memberikan gambaran umum tentang model regresi yang kita buat. Di dalam tabel ini ada beberapa angka seperti R, R square, STD, error of the estimate, dan Durbin-Watson. Tenang saja, kita tidak perlu menghafal semuanya. Pada penelitian ini kita akan fokus ke R square dan Durbin-Watson. Sekarang kita fokus ke nilai R square. Nah, menurut saya ini adalah salah satu angka yang paling penting dalam tabel ini. Nilai R square pada penelitian saya adalah 0,951. Supaya lebih mudah dipahami, angka ini bisa diubah menjadi persen, yaitu 95,1%. Artinya, variabel harga dan kualitas produk mampu menjelaskan 95,1% perubahan pada keputusan pembelian. Sedangkan 4,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Misalnya promosi, pelayanan, lokasi, atau faktor-faktor lainnya. Masih pada tabel yang sama, sekarang kita melihat nilai Durbin-Watson. Nilai ini digunakan untuk melakukan uji autokorelasi. Mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya apa itu autokorelasi? Sederhananya, autokorelasi adalah kondisi ketika kesalahan atau residual pada suatu data memiliki hubungan dengan kesalahan pada data yang lain. Dalam model regresi yang baik, kita mengharapkan kondisi tersebut tidak terjadi. Pada penelitian ini, nilai Durbin-Watson sebesar 1,924. Karena nilainya mendekati angka 2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Jadi salah satu syarat model regresi sudah terpenuhi. Setelah selesai membaca tabel model summary, sekarang kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu ANOVA.
Tabel ini digunakan untuk melakukan uji F. Tujuan uji F adalah untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, kita ingin mengetahui apakah harga dan kualitas produk secara bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian. Saat membaca tabel ANOVA, sebenarnya kita tidak perlu melihat semua angkanya. Yang paling penting adalah kolom SIG atau significance. Nilai inilah yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Pada penelitian ini, signifikan sebesar 0,000. Cara membacanya bukan 0 ya teman-teman, tetapi lebih kecil dari 0,001, sehingga SPSS menampilkannya sebagai 0,000. Selanjutnya kita bandingkan dengan batas yang biasa digunakan dalam penelitian, yaitu 0,05. Karena 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa harga dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Setelah mengetahui bahwa kedua variabel berpengaruh, secara bersama-sama, sekarang kita ingin mengetahui pengaruh masing-masing variabel. Untuk itu, kita melihat tabel berikutnya, yaitu koefisien. Nah, menurut saya, ini adalah tabel yang paling penting dalam hasil regresi. Karena dari tabel inilah kita bisa membuat persamaan regresi, melakukan uji T, dan juga melihat ada atau tidaknya multikolinearitas. Pertama, kita lihat kolom unstandardized coefficient, tepatnya pada bagian B. Dari kolom ini, kita memperoleh persamaan regresi. Sekarang kita bahas dari persamaan tersebut. Nilai 0 minus 0,078 disebut sebagai konstanta. Artinya, jika nilai harga dan kualitas produk dianggap 0, maka nilai keputusan pembelian diperkirakan sebesar minus 0,078. Selanjutnya kita lihat variabel harga. Nilai koefisien harga sebesar 0,359. Artinya setiap kenaikan 1 poin pada variabel harga akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,359 poin dengan asumsi variabel lainnya tetap. Berikutnya variabel kualitas produk. Nilai koefisiennya sebesar 0,640, artinya setiap kenaikan 1 poin pada kualitas produk akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,640 poin dengan asumsi variabel lain tetap. Karena nilai koefisien kualitas produk lebih besar dibandingkan harga, berarti pada penelitian ini kualitas produk memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya kita melakukan uji T. Uji T. Berbeda dengan uji F, yang terlihat pengaruh semua variabel secara bersama-sama, uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Caranya cukup mudah, kita hanya melihat kolom sig. Untuk variabel harga, nilai signifikansinya adalah 0,001. Karena 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan untuk variabel kualitas produk juga berpengaruh nilai signifikansinya adalah 0,00. Karena 0,00 juga lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selain digunakan untuk uji T, tabel koefisien juga digunakan untuk melakukan uji multikolinearitas. Tujuan uji ini adalah untuk melihat apakah antar variabel bebas memiliki hubungan yang terlalu kuat. Kenapa ini penting? Karena kalau variabel bebas saling berkaitan terlalu kuat, hasil regresi bisa menjadi kurang baik. Pertama kita lihat nilai toleransi.
Pada penelitian ini nilainya 0,162. Karena lebih besar dari 0,10 maka syarat pertama sudah terpenuhi. Selanjutnya kita lihat nilai VIF yaitu 6,166. Karena nilainya masih lebih kecil dari 10 maka syarat kedua juga terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini. Sampai di sini kita sudah berhasil membaca 3 tabel utama hasil regresi yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Kita juga sudah mengetahui bahwa model regresi memiliki nilai R square sebesar 95,1%, tidak mengalami autokorelasi, tidak mengalami multikolinearitas, serta hasil variabel harga dan kualitas produk terbukti berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gletser, mulai dari menyimpan residual, membuat ABS rest, sampai membaca hasil akhirnya. Sebelum kita mulai untuk masuk ke heteroskedastisitas, saya jelaskan dulu apa itu heteroskedastisitas. Mungkin istilahnya terdengar cukup sulit, padahal konsepnya sederhana. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah residual atau error pada model regresi memiliki penyebaran yang sama atau tidak. Dalam model regresi yang baik, kita mengharapkan tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga hasil analisis menjadi lebih dapat dipercaya. Nah, pada tutorial ini kita akan menggunakan metode Gletser karena langkahnya cukup mudah dilakukan di SPSS. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyimpan nilai residual dari hasil regresi. Kita balik ke data view. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita harus menyimpan residual dulu? Karena pada metode Gleiser yang akan kita analisis bukan lagi variabel Y, tetapi nilai residual dari hasil regresi sebelumnya. Saya kembali membuka menu regresi. Lalu masuk ke linear, pastikan variabelnya masih sama. Keputusan pembelian tetap berada di bagian dependent. Oke. Sedangkan harga dan kualitas produk tetap berada di bagian dependent. Selanjutnya kita klik tombol save. Di bagian ini terdapat beberapa pilihan. Karena kita membutuhkan residual, saya mencentang bagian unstandardized residuals. Pilihan ini digunakan untuk menyimpan nilai residual ke dalam data SPSS. Klik continue, lalu klik OK. Setelah saya klik OK, coba kita lihat kembali ke data view. Nah, sekarang akan muncul satu kolom baru dengan nama res_1. Nah, kolom inilah yang berisi nilai residual dari hasil regresi. Supaya lebih mudah dipahami, residual adalah selisih antara nilai yang diprediksi oleh model dengan nilai sebenarnya. Langkah berikutnya adalah membuat variabel baru yang berisi nilai absolut dari residual. Klik transform, lalu masuk ke compute variable. Menu compute variable digunakan ketika kita ingin membuat variabel baru berdasarkan perhitungan tertentu. Dalam tutorial ini kita membuat variabel baru bernama ABS rest. Pada bagian target variable saya ketik ABS underscore rest. Nama ini bebas sebenarnya, tetapi supaya mudah dikenali, saya menggunakan nama ABS rest yang berarti absolute residual. Selanjutnya kita pindah ke bagian numerik, expression. Di sini kita menuliskan rumus yang akan dihitung oleh SPSS. Karena kita ingin mencari nilai absolute, saya klik fungsi ABS. Dari pertama arithmetic, lalu selanjutnya double klik ABS. Nah, akan muncul ABS dalam kurung tanda tanya ini, lalu kita tekan untuk mengaktifkan untuk menggunakan fungsi ABS tersebut kita tekan restnya, akan muncul tulisan seperti ini. Setelah itu lalu kita klik OK. Setelah saya klik OK, sekarang muncul kolom baru yaitu ABS rest.
Variabel inilah yang nanti akan digunakan dalam uji Gleiser. Setelah ABS res berhasil dibuat, sekarang kita lakukan regresi sekali lagi. Perbedaannya dengan regresi pertama hanya ada pada bagian dependen. Kita masuk ke regresi dan linear. Kalau sebelumnya yang menjadi dependen adalah keputusan pembelian, sekarang yang menjadi dependen adalah ABS res. Nah, sedangkan variabel harga dan kuantitas produk tetap dimasukkan ke bagian independen. Untuk menulis statistik cukup sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Klik continue, klik OK. Continue lalu klik OK. Nah, sekarang kita lihat tabel koefisien. Pada uji Gleiser, kita tidak perlu melihat nilai koefisien ataupun nilai T. Yang kita lihat hanyalah kolom signifikan. Untuk variabel harga, nilai signifikansinya adalah 0,321. Sedangkan untuk variabel kualitas produk, nilai signifikansinya adalah 0,285. Cara membacanya cukup mudah. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilainya lebih kecil dari 0,05, berarti terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, nilai signifikansi harga adalah 0,321, sedangkan kualitas produk adalah 0,285. Karena keduanya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Artinya salah satu syarat model regresi juga sudah terpenuhi. Sekarang kita coba rangkum kembali hasil penelitian yang sudah kita peroleh. Pertama, berdasarkan uji multikoleniaritas, model regresi tidak mengalami multikoleniaritas karena nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Kedua, berdasarkan uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson sebesar 1,924 yang mendekati angka 2, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Ketiga, berdasarkan uji heteroskedastisitas, metode Gleiser, nilai signifikansi kedua variabel lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, nilai R-square sebesar 95,1%. Menunjukkan bahwa harga dan kualitas produk mampu menjelaskan sebagian besar variasi keputusan pembelian. Hasil uji F menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sedangkan hasil uji T menunjukkan bahwa baik variabel harga maupun kualitas produk masing-masing juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah memenuhi 3 uji asumsi klasik yang diminta, yaitu tidak terjadi multikoleniaritas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, variabel harga dan kualitas produk terbukti memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, baik secara bersama-sama maupun secara masing-masing. Baik teman-teman, sampai di sini tutorial mengenai regresi nilai linear berganda menggunakan SPSS telah selesai. Semoga langkah-langkah yang saya jelaskan mulai dari mengimpor data dari Excel, menjalankan regresi, membaca hasil output, hingga melakukan uji asumsi klasik dapat membantu teman-teman yang baru belajar SPSS. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini sampai selesai. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum.